Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sakinabad, seorang muslim Tibet dari Nepal, menyelesaikan pekerjaan 4 tahun bekerja dengan pemerintah Tibet di pengasingan di Dharamsala, India, dia menerima kehormatan langka, yaitu audiensi dengan Dalai Lama, pemimpin spiritual orang Tibet. Saya benar-benar hancur ketika saya memasuki ruangan, katanya. Lingkungannya begitu dan getarannya sedemikian rupa sehingga meskipun itu hanya penonton virtual, saya merasa sangat istimewa. Hanya karena saya minoritas, hanya karena saya seorang muslim Tibet yang bekerja di pemerintahan, saya diberi kesempatan itu, tambah Bad. Kebanyakan orang tidak tahu tentang keberadaan muslim Tibet, katanya kepada Air Force Tibetan Service. Agama tentu saja adalah satu-satunya perbedaan antara Muslim yang taat dan Buddha Tibet, katanya kepada RFA. Selain itu semuanya sama. Kami memiliki budaya yang sama, kami memiliki tradisi dan bahasa yang sama. Apa yang kami makan sama dan apa yang kami kenakan juga sama. Bad berumur 30 tahun. Bad berasal dari sebuah komunitas yang asal-usulnya setidaknya berasal dari abad ke-14 ketika para pedagang muslim dari Nepal, Cina, Kashmir, dan Ladakh mulai menetap di Tibet. Menurut informasi dari situs web Tibet House US, sebuah lembaga budaya Tibet yang berbasis di New York, para migran menikah dengan wanita Buddha Tibet yang kemudian masuk Islam sambil mengadopsi bahasa dan adat Tibet. Pada abad ke-16, Muslim Tibet ini yang sekarang dikenal sebagai Khashi menjadi bagian dari integral dari zaman. Keemasan Tibet menurut David Atwill, seorang profesor sejarah di Pennsylvania State University yang menulis tentang Muslim Tibet dalam bukunya tahun 2014, Islamic Shangri-La, Inter Hubungan Asia dan Komunitas Muslim Lhasa, tahun 1600 hingga 1960. Di daerah otonomi Tibet, sebagian besar orang Khashi ketika dipaksa untuk memilih etnis yang ditunjuk secara resmi telah mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tibet. Bahkan ketika mereka terus percaya pada Islam dan menghadiri sholat harian di masjid setempat. Setelah Cina mengambil alih Tibet pada tahun 1950 dan Dalai Lama melarikan diri ke Dharamsala 9 tahun kemudian, banyak muslim Tibet meninggalkan wilayah itu ke daerah tetangga untuk mempertahankan agama dan identitas mereka yang terancam di Cina komunis. Komunitas terbesar mereka tinggal di Kashmir, tetapi kantong yang lebih kecil juga dapat ditemukan di Darjeeling dan Kalimpong di kaki bukit Himalaya, di negara bagian Benggala Barat India, dan Kathmandu, Nepal, tempat tinggal 120 keluarga muslim Tibet. Mereka diberikan kewarganegaraan oleh India karena akar Kashmir. Hari ini muslim Tibet merupakan minoritas yang sangat kecil di Tibet. Di daerah otonomi Tibet, umat Islam beribadah setidaknya 5 masjid di daerah ibu kota Lhasa dan hidup damai dengan umat Buddha, kata Atwill. Muslim Tibet menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan identitas Tibet mereka, menjaga kefasihan berbahasa Tibet dengan generasi muda, dan mengidentifikasi cara untuk mempromosikan identitas Tibet di masa-masa sulit secara politik. Sementara di TAR, mereka terus berjuang mengangkangi perbedaan etno-religius antara menjadi orang Tibet dan Muslim. Padahal menjadi Muslim sama-sama dianggap sebagai Hui, bukan orang Tibet. Atwill mengatakan Cina kemungkinan memilih untuk memperlakukan Muslim Tibet secara berbeda dari Uighur karena kenyamanan yang hati-hati dan keinginan untuk tidak mendorong Khashi menjadi kesetiaan bersama dengan mayoritas etnis Tibet, yang banyak diantaranya menginginkan kemerdekaan dari Cina. Yang mengatakan Khashi seperti Muslim di seluruh Cina
tetap waspada dan prihatin tentang pergantian kebijakan anti agama baru-baru ini. Di bawah pemimpin Xi Jinping, China telah melakukan kampanye untuk sanitisasi agama dan membuat penganutnya mendapatkan kesetiaan. Penganutnya mendapatkan kesetiaan mereka pada Partai Komunis Cina yang berkuasa. Di sebelah utara Tibet di Xinjiang diperkirakan 1,8 juta warga Uighur yang mayoritas Muslim dan minoritas Turki lainnya telah dipenjara di jaringan kamp interniran yang luas di mana mereka menjadi sasaran kekerasan dan kerja paksa. Dalai Lama saat ini mengunjungi komunitas Muslim Tibet di Srinagar, Kashmir pada tahun 2012 secara teratur menerima perwakilan mereka dan telah berpartisipasi dalam acara antaragama, kata Josh Sabezon, Profesor Dalai Lama untuk kajian Buddha dan Buddha Tibet di University of California, Santa Barbara. Dalai Lama menganggap Muslim Tibet sebagai bagian integral dari rakyat Tibet dan sangat menghormati sejarah dan budaya mereka, kata Sabezon.